Oke, ini udah mulai pada masuk nih. Ini ada Pak Subiakto juga. Pak Subiakto, nanti kita mulai beberapa menit lagi ya sambil menunggu teman-teman. Nah, teman-teman selamat malam nih. Dari mana aja ya? Saya ingin tahu dari mana aja sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. 86. Dari mana aja nih? Pengen tahu juga. Selamat malam semuanya. Ada Mas Mon, ada Maya, ada Putri, ada Fardian, Dani, Bogor, dari Pangkal pun. Wow, Mas Dodi ya. Medan hadir. Mantep banget ya. Mantep banget, mantep banget. Ini total sih webinar kali ini epic banget ya. Jadi lebih dari 2.100 orang. Lebih dari 2.100 orang ini. Tapi memang Pak Bi keren sih. Saya belajar banyak dari Pak Bi nih. Jadi ada Pak Yakobus, ada Pak Rudi, ada Adrian dari Bandung. Selamat malam semuanya. Ini sambil nunggu ya, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk bergabung juga ini. Soalnya naik terus nih udah 200. Udah 200 orang. Kemudian nanti kalau misalkan ada pertanyaan, waktu Anda nulis di sebelah kanan itu ada tanda tanya ya, question gitu ya. Nanti diklik di situ question ya di sebelah kanan itu supaya ini supaya kebaca. Kemudian buat Anda yang mungkin nggak jelas, ini saya kasih di sini YouTube. Saya kasih link YouTube-nya. Siapa tahu biasanya kadang-kadang koneksi kurang bagus. Nah, ini YouTube-nya ada. Kemudian kalau misalkan nanti Anda kurang jelas, nah Anda nonton di link YouTube di atas gitu ya. Anda nonton di link di atas gitu. Karena biasanya kalau webinar-webinar kayak gini banyak sekali yang bertanya tentang gambarnya kok ngeblur ya dan sebagainya ya. Kalau ngeblur seperti itu biasanya kendalanya adalah di koneksi Anda. Jadi jangan saya benerin karena saya bukan yang punya koneksi, oke? Okay? Samarinda, oke, mantap. Ada Ferry, ada Aryawan dari Semarang. Ada ini Mas Bro Joy Chandra nih. Selamat malam juga. Mas Bro Joy Chandra ini pengen kenalan tadi sama Pak Bi. Tadi udah message saya pengen kenalan Pak Bi. Nanti kapan-kapan ya. Dari Jakarta ada Eka, Iming dari Tangerang, Jenny Medan. Kita akan mulai 2 menit lagi guys. 2 more minutes. 2 more minutes. Dari Papua men. Keren. Samuel Moses, Aditya dari Bali. Lebih dari 200 orang nih. Bandung ada tadi kayaknya. Danang, selamat malam juga. Pangkalan Susu Medan. Dari mana itu ya? Iman, Benny. Mas Bro Joy nih, pengen kenal Pak Pi, mau banyak belajar. Jessica dari Malang. Oh, sama-sama di Malang dong dengan saya nih. Saya lagi di Malang juga nih. Pak Bi bisa baca ya di sebelah kanan itu kan ada ini ya. Banyak banget di sebelah belum kanan. Masuk. Kalau belum masuk, di sebelah kanan. Jadi di sebelah kiri klik aja itu ada tanda webinar jam di situ. Di sebelah kiri ada webinar jam paling bawah. Nah, itu kalau diklik sebelah kanan nanti muncul. Sebelah kanan nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaannya. Paling bawah ya? Ya, paling bawah. Kalau diklik, nanti di sebelah kanan tuh muncul chattingan orang. Webinar Jam Studio ya, berarti ya? Yes, webinar jam. Yang paling bawah ya, webinar jam gitu aja. Itu nanti muncul yang di sebelah kanan. Ya, betul. Udah muncul? Udah. Oke, kita kencang banget Pak Bi, ini di atas 200 orang soalnya yang sudah live. Oke, jadi Pak Bi siap kita mulai sekarang? Oke, siap. Oke, waktunya udah pas, jam 8:05. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sekali Anda sudah menyempatkan waktu untuk datang ke acara webinar kali ini ya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa sekali, Pak Subiakto, pakar branding. Kita akan belajar mengenai, tadi Pak Bi mengatakan adalah cara menang tanpa menurunkan, cara menang perang tanpa membanting harga. Nah, kurang lebih kayak gitu. Karena kebanyakan tuh orang-orang sukanya, kalau misalkan jualan nih, teman-teman saya itu biasanya begini. Kalau mau menang, ya harus bisa murah. Jadi kalau misalkan nggak murah itu
saya sebagai supplier pun sering sekali dimintain orang itu, turunin dong harga, di sebelah sana lebih murah nih, turunin lagi di sebelah sana lebih murah nih. Nah, kalau diturunin terus, lama-lama juga habis bisnisnya. Nah, gimana sih caranya supaya bisnis seperti ini tidak hancur karena malah perang harga gitu. Jadi Pak Bini akan menjelaskan bagaimana penggunaan branding supaya Anda bisa menang walaupun Anda baru mulai, walaupun Anda supaya paling tidak Anda tidak harus nurunin harga lah. Karena kalau Anda nurunin harga, ini personal experience saya ya, pengalaman pribadi ya. Kalau saya nurunin harga terlalu bawah, turun terus, nggak ada nilai plusnya. Maksudnya gini, kalau saya punya harga 100.000 dan saya bilang paling murah, maka kompetitor saya gampang banget kan. Hanya nurunin 1.000 aja dia udah menang. 99.000 berarti dia udah menang. Itu yang pertama. Kedua, kalau saya mau bersaing terus 98, 97, 96 dan seterusnya, lama-lama yang terjadi adalah saya tidak punya profit untuk biaya-biaya yang lain. Padahal untuk membesarkan sebuah bisnis, seperti yang saya sering ajarkan adalah misalkan dengan digital marketing, dengan menggunakan Facebook, semuanya itu butuh biaya. Dengan membentuk tim, itu semuanya butuh biaya semua. Jadi kalau Anda jualan, kemudian potong harga sebisa mungkin, nggak ada profit, terus mengembangnya gimana? Nah, ini semua bakal macet. Yang ada adalah perang harga, lama-lama market lesu. Nah, itu yang terjadi. Nah, tanpa menunggu lama lagi, mari silakan ini Pak Bi membawakan materi ini ya, untuk hari ini ya, branding memenangkan perang tanpa membanting harga. Silakan Pak Bi. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol, memenuhi undangan Kodeni Santoso untuk ngobrol bareng saya. Topik ini yang milih memang Kodeni. Dan saya kaget-kaget juga waktu dikasih topik ini. Karena sebetulnya, ya, beberapa kali pengalaman saya mendapatkan pengalaman seperti itu. Jadi, saya sering bilang begini sama klien saya dulu. Kalau untuk menang hanya potong harga, buat apa ada marketing director, buat apa ada sales director. Ya, semua orang bisa potong harga, dan itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu. Nah, kalau kemudian semua potong harga, maka mau nggak mau kita masuk ke dalam situasi di mana kita bilang itu adalah red ocean. Nah, situasi red ocean itu di mana semua orang berdarah, sudah tidak ada lagi yang jangan bicara untung, jangan bicara profit, tidak ada lagi orang yang justru bisa hidup. Gitu. Ya akhirnya semua orang rugi. Makanya dalam banyak bisnis itu mereka membuat asosiasi. Jadi kalau sudah mulai ada tanda-tanda perang harga, asosiasi panggil, misalnya asosiasi pedagang kopi, asosiasi pedagang beras, gitu ya. Nah, setelah mereka dipanggil ngobrol-ngobrol, baru mereka melakukan apa yang kita sebut kontrol harga. Oke, saya akan mencoba mengakses ini materi yang saya sudah siapkan untuk malam ini. Ini adalah materinya, sudah muncul di layar. Oke, nggak bisa ini, nggak bisa menjadi lebar. Oke, meningkatkan profit tanpa perang harga. Ini saya siapkan ada sekitar 20-30 halaman untuk malam ini. Nah, apa yang dikatakan oleh Kodeni itu betul, bahwa apabila Anda kemudian menjual barang yang cilakanya persis sama dengan teman-teman Anda. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi ketika Anda Anda menjual kopi tanpa brand, dan teman Anda juga menjual kopi tanpa brand. Maka yang dilakukan kemudian adalah Anda buka harga 8.000, maka dia akan buka harga 8.000. Nah, agar supaya Anda menang harga, ya, maka menang di dalam mendapatkan volume, maka harus Anda sacrifice apa yang kita sebut dengan margin atau profit. Nah, katakanlah harga 8.000, berapa sih cost of goods sold-nya? Harga dari modalnya itu berapa untuk bikin segelas kopi? Katakanlah Rp4.000. Kalau
setiap gelas kopi itu modal yang diperlukan Rp4.000, maka kalau Anda jual dengan Rp8.000, otomatis profit Anda adalah Rp4.000. Demikian juga pesaing Anda. Nah, ketika suatu hari Anda melihat pesaing Anda itu, atau pesaing Anda melihat Anda lebih laku, lebih rame, gitu ya, jualan kopinya. Apa yang dilakukan oleh pesaing Anda? Ya, biasanya melakukan potong harga. Ya. Jadi, dengan dengan potong harga 7.000. Artinya, profit yang 4.000 itu menjadi hanya tinggal 3.000. Dan mau tidak mau Anda harus menyamakan harga, yaitu 7.000. Karena kalau Anda tutup 8.000, maka pelanggan Anda akan pergi ke tempat dia, dan Anda akan kekurangan pelanggan. Mengapa? Ya karena barang yang dijual sama, malah persis, boleh dibilang exactly the same, gitu ya. Akibatnya seperti itu. Nah, ketika Anda melihat pesaing juga menurunkan harga, Anda turunkan lagi, jadi 6.000. Maka pesaing juga ikutan turun, jadi 6.000. Profit yang 3.000 tadi, tinggal 2.000. Jadi kalau kita melakukan perang harga, siapa yang rugi sebetulnya? Yang rugi bukan pesaing kita. Yang rugi itu adalah the whole industry. Seluruh industri itu menjadi turun. Akhirnya, sampailah kepada titik di mana semua orang tidak bisa jualan. Nah, ini yang harus kita hindari. Yang kode ini tadi katakan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan profit tanpa harus perang harga. Nah, sebagai orang brand, saya pasti akan menyarankan brand. Kita lihat dulu apa yang terjadi di slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah unbranded lawan branded. Ketika Anda menjual tanpa merek, maka harganya adalah Rp8.000. Ketika Anda menjual dengan merek, maka harganya bisa Rp48.000. Ya. Jadi, sementara tanpa brand Anda, cost of goods sold-nya atau modalnya yang diperlukan. Slide-nya nggak berubah ya, Pak? Nggak berubah, maksud sih? Iya, sekarang ada di mana? Ini slide-nya sampai di mana tadi? Masih yang pertama. Masih yang pertama, oke. Kalau gitu berarti aku nggak bisa pakai ini. Harus keluar dari, ya, ini aja ya kali ya. Iya, oke. Nah, jadi yang pertama tadi, ya ini saya katakan tadi, kalau Anda turunkan 7.000, pesaing Anda turun juga 7.000, maka profit Anda turun 3.000. Kalau kemudian turun 6.000, pesaing Anda juga 6.000, maka profit Anda tinggal 2.000. Sampai akhirnya, industri itu tidak menguntungkan lagi untuk dikerjakan. Semua orang tidak lagi mau melakukan pekerjaan ini. Nah, lain halnya kalau kemudian diberikan brand atau diberikan merek. Mengapa Starbucks ini sudah jadi brand? Karena Starbucks itu sudah punya customer atau pelanggan yang sudah loyal, sudah ada ikatan emosi. Ada yang merasa nyaman membeli Starbucks, ada yang merasa masuk ke dalam sebuah komunitas, ada yang merasa, bahkan ada yang merasa menjadi jati diri kalau dia minum di Starbucks. Nah, kalau Anda berhasil membangun brand seperti Starbucks, maka Anda tidak perlu menjual dengan harga 8.000, yang profitnya hanya 4.000. Anda bahkan bisa menggunakan COGS 8.000 untuk menjual di 48.000. Nah, ini adalah kekuatan daripada brand. Ini yang nanti di workshop yang akan saya lakukan minggu depan, akan saya jelaskan bagaimana caranya Anda bisa membangun brand sekuat Starbucks. Ya, untuk diketahui bahwa saya 47 tahun itu melakukan branding untuk korporasi.
ya seperti McDonald, seperti Indomie, seperti Kopiko, seperti Polytron. Keren-keren brandnya. Ya, jadi sekelas korporasi, sehingga saya tahu banget bagaimana cara mereka itu membangun brand. Jadi rahasia di balik itu nanti akan saya beberkan di dalam workshop yang akan kita jalankan hari tanggal 30 dan 31. Nah, sekarang kalau kita tanya, jujur aja, why customers willing to pay 40,000 more? Nah, ini kan kekuatan daripada brand ya. Kalau tanpa merek, tanpa ada brand identity, maka Anda menjualnya hanya mampu 8.000. Tapi ketika diberi identity ini, Anda mampu menjual dengan 48.000. Berarti ada selisih 40.000. Selisih 40.000 itu sebetulnya untuk membayar apa sih? Anda pernah nggak sih ke Starbucks terus kemudian nawar gitu? Kalau di kaki lima kan sudah unbranded, 8.000 aja ditawar, ya kan? Biasanya 5.000, kok ini 8.000? Wah, gitu. Tapi kalau Anda masuk ke Starbucks, dikasih harga 8.000, ya langsung dibayar. Nah, disinilah sebetulnya rahasia yang harus dibongkar. Ya. Jujur aja teman-teman sekarang kan sudah memiliki akses kepada media itu, boleh dikatakan banyak sekali pilihannya dan murah-murah, bahkan banyak yang gratis kalau mau organik ya. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, mengapa customer bersedia membayar 40.000 lebih mahal hanya gara-gara merek ini? Ya. Jawabannya ternyata adalah prestige dan lifestyle. Jadi, kalau kemudian Anda bisa memberikan prestige dan lifestyle, maka akan tercipta sebuah brand. Karena apa? Karena prestige dan lifestyle itu adalah part of the brand. Jadi di dalam brand itu sudah ada di situ prestige dan lifestyle. Nah, di dalam workshop yang akan kita lakukan tanggal 30 sama 31 bersama Kode ini, itu akan saya tuntun tahap demi tahap. Apa yang dibutuhkan untuk membangun brand segede Starbucks. Itu Kode ini. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman punya kesempatan ya untuk bergabung minggu depan. Jadi kita bisa ketemu muka dan saya bisa membuka lebih banyak lagi wawasan tentang brand. Nah, brand gives an added value. Brand itu memberikan satu value lebih. Terbukti tadi. Kalau kita lihat bahwa tanpa brand harganya adalah 8.000, setelah diberikan brand, Anda bisa melakukan memberikan harga 48.000. Artinya, ada satu added value sebesar 40.000 yang siap dibayar oleh konsumen gara-gara Anda bisa memberikan prestige dan lifestyle. Ini adalah kekuatan daripada brand. Oke, so apa sih sebenarnya brand itu? Ini saya keliling di 30 kota selama 2 tahun, ketemu mungkin sudah ratusan, mungkin ribuan orang. Sama, Anda tidak sendirian kalau mengatakan bahwa brand itu logo, gitu ya. No, your logo is not your brand. Your logo is not your brand. Jadi kalau Anda bilang, ada yang mengatakan, datang ke saya, Pak Bi, bisa nggak saya minta dibantuin bikin branding? Maksudnya ya ini, gambar itu loh Pak Bi, yang kayak Apple gitu. Nah, itu bukan branding, itu baru logo. Logo is a brand identity. Ya. Terus kemudian, your product is not your brand. Ya, seringkali orang terlalu konsentrasi pada produk sehingga kemudian menganggap bahwa produk itu adalah brand. Atau mengatakan, oh saya udah bikin website, tapi your website is not your brand. Jadi, akun Facebook, Twitter, Telegram, Instagram is not your brand. It's just a media to deliver your brand. Jadi kira-kira seperti inilah. Nah, jelas sekarang bahwa yang nampak di permukaan itu yang kita sebut logo, produk, packaging, dan website.
Sementara brand itu ada di bawah sini, di dalam sini. Tidak kelihatan, tidak nampak oleh mata kita, tapi dia exist. Gitu kode ini. Siap. Brand is not what you say about you. Brand itu bukan kata-kata yang Anda katakan, Anda ceritakan tentang Anda sendiri. Itu bukan brand. Itu promotion. Jadi kalau Anda bikin suatu kalimat yang bagus-bagus, menceritakan yang baik-baik tentang diri Anda, mau pakai konsep hypnowriting, mau pakai konsep covert selling, kayak apa, kayak itu tetap is not a brand, it's a promotion. Ya. Brand is not what you say about you, but brand is what they say about you. Nah, ini jelas ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita tidak boleh ngomong tentang diri kita. Yang harus ngomong itu adalah konsumen. Mereka yang ngomong tentang diri kita. Gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan sesuatu yang akhirnya membuat konsumen atau khalayak itu mempunyai persepsi tentang kita. Nah, persepsi itulah yang disebut brand. Gitu. Ya, contohnya aja misalnya, saya bukan polisi, tapi kalau saya kepengen dikenal sebagai seorang polisi, maka saya menggunakan brand identity polisi, yaitu seragam. Ya, saya terus langsung beli seragam polisi, saya pakai, ngider-ngider di perapatan, maka orang bilang, Pak polisi. Nah, berarti apa yang mereka katakan terhadap saya itulah kemudian menjadi brand saya. Jadi jelas ya, bahwa brand identity atau logo itu ibarat baju polisi yang dipakai untuk kemudian orang bilang bahwa, Anda Pak Polisi. Nah, situ letaknya. Jadi ini nanti akan kita bongkar habis nih. Bayangin, saya dikasih waktu oleh Kode ini dari jam 8 sampai jam 5 sore, selama 2 hari berturut-turut. Dan ini saya bongkar di hari pertama. Hari kedua itu akan kita bicarakan bagaimana mengaktifasi sebuah brand di dalam mata konsumen, dan di siang harinya saya akan bicara soal brand disruption. Nah, ini seru lagi. Itu sudah beyond ya. Kode ini beyond daripada perang harga. Oke. How Starbucks build brand? Ya. Saya aja suruh semua tim saya ikut. Ya. How Starbucks build the brand? Nah, ini kita intip sedikit ya. Ini Howard Schultz, ini adalah pendiri dari Starbucks. Dia mengatakan, the most powerful and enduring brands are built from the heart. Nah, heart di sini menjadi ambigu nih, antara my heart atau consumer's heart. Gitu. Kalau kemudian dibilang bahwa the most powerful and enduring brands are built from the heart, artinya brand itu sama dengan rasa cinta. Ini menurut Howard Schultz. Jadi kalau Anda berhasil membangun sebuah rasa cinta kepada konsumen Anda terhadap produk Anda, maka Anda sudah berhasil membangun brand. Ceritanya gimana sih Starbucks itu? Dari dulu, zaman dulu, perusahaan itu hanya punya satu store di Seattle, Historic Pike Place Market. From just a narrow storefront, jadi cuman kecil-kecilan gitu, kayak warung gitu, Starbucks offers some of the world's finest fresh roasted whole bean coffees. Jadi Starbucks menawarkan the world's finest fresh roasted whole bean coffee. The name, inspired by Moby Dick, evoked the romance of high seas and the seafaring tradition of the early coffee traders. Jadi zaman dulu pedagang kopi itu pakai kapal layar, kenal dengan istilah Moby Dick, melalui beberapa pirates, melalui beberapa perampok-perampok hingga sampai ke Eropa. Tahun 1981, Howard Schultz, Starbucks Chairman dan Chief Executive Officer,
had the first walk in the Starbucks store. Jadi baru tahun 81 itu belum lebih dari 30 tahun ya, kira-kira 35 tahun yang lalu. Howard Schultz itu walk into the Starbucks store. Dan dari first cup of Sumatra coffee, Howard tenggelam di dalam Starbucks dan kemudian dia melamar menjadi karyawan di Starbucks. Ini cerita pertamanya. Jadi dia bilang bahwa the most powerful and enduring brands are built from the heart. Itu artinya Howard Schultz itu jatuh cinta dulu nih sebagai konsumennya pelanggannya Starbucks, jatuh cinta kepada the first cup of Sumatra coffee. Justru Sumatera ya? Ya, Sumatera. Saking dia kemudian cintanya, dia tenggelamlah ke dalam atmosfer Starbucks, dan kemudian dia ngelamarlah. 1 year later. 2 tahun kemudian, Howard travel into Italy. Nah, ini lucu juga nih, Italia ini negara yang tidak punya kebun kopi, tapi menciptakan bermacam-macam produk kopi yang jadi itu, yang seperti misalnya cappuccino itu kan Italia, espresso itu Italia, cafe latte itu Italia kan. Jadi dia jatuh cinta sama kopi Italia. Dan disebutnya the romance of coffee experience. He had a vision to bring the Italian coffee house tradition back to the United States. Jadi pada waktu pertama kali dia menikmati kopi Sumatera ini, dia menikmatinya adalah kopi hitam, black coffee. Ya. Nah, hanya setelah tahun 83 Howard Schultz itu mengunjungi Italia, dia jatuh cinta kepada ramuan kopi Italia, dia bertekad untuk membawa cappuccino, kopi latte, dan espresso ke Starbucks di Amerika. Nah, a place for conversation and a sense of community. Ini yang dia mau ciptakan. Jadi, melalui ramuan kopi Italia ini, Starbucks menciptakan tempat untuk ngobrol dan some kind of community. Jadi ada suatu perasaan ingin berkomunitas. Nah, itu disediakan oleh Starbucks. The third place between work and home. Nah, ini adalah positioning daripada Starbucks. Tempat ketiga di antara rumah dan kantor. Maksudnya apa? Kalau kita bicara cozy, bicara nyaman, tidak ada tempat senyaman rumah. Walaupun rumah kita itu udah miring kali ya, kalau ini udah reot gitu, tapi home is the most cozy place in the world. Buat saya, gitu. Buat setiap orang. Itu menurut Howard Schultz. Kemudian, second place yang menurut Howard Schultz ini paling cozy, paling nyaman di dunia adalah tempat kerja. Anda mau membantah, silakan, tapi kenyataannya orang itu bisa spend minimum 8 hours, minimum 8 jam di kantor. Kadang-kadang kalau ngelebur sampai 12 jam. Dan mungkin malah lebih lama daripada tinggal di rumah. Jadi akhirnya Howard Schultz bertekad untuk menciptakan tempat ketiga yang senyaman rumah dan senyaman kantor. Makanya kalau Anda ke Starbucks, di situ Anda akan menemukan bermacam-macam bentuk tempat duduk. Ada sofa, ada kursi, ada meja makan, ada kursi rapat, ada meja kecil dengan dua kursi. Jadi dia ciptakan macam-macam tempat, dia mengcopy persis apa yang perabot yang ada di rumah kita. Untuk menciptakan apa? Rasa itu, sense of home-nya itu. Sense of coziness daripada rumah itu. Sehingga akhirnya apa? Ketika Anda duduk di situ, Anda merasa bahwa the whole people yang ada di situ, itu adalah a part of your family. Nah, ini kurang ajarnya nih si Howard Schultz ini. Brilliant ideas. Nah, kemudian dia resign, meninggalkan Starbucks for a short period of time.
to start his own Il Giornale coffee houses and returned in August 87 to purchase Starbucks. Jadi dia keluar, dia bikin coffee house, dan kemudian kembali ke Starbucks tahun 87 untuk membeli Starbucks dengan bantuan daripada local investor. From the beginning, Starbucks set out to be a different kind of company. Ini dari awal, dia sudah mikirin branding. Jadi, kalau Anda lihat dari awal ini, semuanya itulah proses branding. One that not only celebrate coffee and the rich tradition, but that also brought the feeling of connection. Ya. Jadi, Howard Schultz itu belum membeli Starbucks, tapi sudah punya konsep daripada branding yang akhirnya kemudian membangun value daripada merek Starbucks. Apa itu? The feeling of connection. Nah, ini yang pelajaran kita bisa tarik dari Starbucks, bagaimana mereka, even the product is not exist yet, even the company is not exist yet, mereka sudah membuat yang disebut brand strategi. Ini akan kita bedah di pagi hari pertama, tanggal 30, dan saya akan buka-bukaan semuanya. Karena saya memang menginginkan menurunkan saya punya ilmu branding kepada Anda, supaya Anda bisa membuat brand untuk diri sendiri maupun untuk teman Anda. Dan lebih luasnya lagi, Anda bisa membantu daerah Anda, membranding daerah Anda, atau bahkan membranding kota Anda, atau bahkan membranding Indonesia. Kenapa tidak? Apakah the beautiful Indonesia itu adalah statement daripada Menteri Pariwisata kita, beautiful Indonesia? It's a branding? No, it's not a branding. It's a statement of positioning yang dilakukan oleh si first party, orang pertama. Nah, ini akan saya buka semuanya nanti di hari pertama, di pagi hari, dan tentunya di siang hari akan dilanjutkan dengan diskusi-diskusi yang menarik. Kembali ke Starbucks. Anda lihat ya, ini kursinya. Ada yang seperti meja makan, ada yang seperti sofa. Sama lah, seluruh dunia itu settingnya sama. Indonesia juga sama, di Amerika juga sama, di Eropa juga sama. Yang pasti positioning dia adalah the third place between work and home. Ya. Dan the third place between work and home ini dia sudah set up sebelum the company is exist. Sebelum the product itu made. Ya, ini indahnya branding ada di situ. Oke, terima kasih. Sebagai pembukaan, mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskusi-diskusi atau pertanyaan-pertanyaan dipandu oleh Ko Denny. Silakan saya kembalikan pada Ko Denny. Oke, sip. Mantap banget ya tapi presentasinya. Jadi itu sekilas ya tentang peran branding yang bisa membawa sebuah bisnis itu melejit gitu ya. Jadi untuk menaikkan profit cukup dengan branding gitu aja profitnya naik banget. Nggak perlu susah payah sebenarnya. Ya banyak sih belakangnya gitu ya. Tapi intinya dengan hanya satu skill branding, bisnis itu bisa naik sedemikian tingginya gitu. Nah, maka dari itu memang untuk workshop di minggu depan itu saya sampai bawa tim saya, adik saya, keluarga saya bawa. Kalau saya nggak penting saya nggak bawa gitu lah intinya gitu. Siap, siap. Saya bawa semuanya. Nah, rekaman ada. Ini di habis ini kita sesi tanya jawab dulu. Jadi Anda boleh nanya. Jadi nanya pakai tanda tanya tadi ya. Jadi biar saya dan Pak Bini bisa membaca. Gitu. Ada beberapa pertanyaan yang tadi saya juga sudah penasaran banget nih Pak Bi. Kalau misalnya nih zaman sekarang kan zamannya e-commerce ya. Kemudian orang-orang itu pada banyak sekali yang melakukan dropship gitu, dropship. Nah, kalau kayak gitu apanya yang mau di branding ya? Kalau misalkan bisnisnya adalah sebuah dropship gitu. Kan banyak banget kayak begitu saat ini. Ya, silakan aja. Oh, Denny, aku minum dulu, bentar. Iya, silakan. Buat yang nanya, pakai tanda tanya ya. biar kelihatan. Oke. Begini, Ko Denny. Tadi saya katakan bahwa biasanya teman-teman itu menjadi affiliate atau reseller atau dropshipper dari produk yang sama, persis sama. Maka masing-masing affiliate atau masing-masing reseller itu mau tidak mau bersaing di internet atau digital network
untuk menjual produk yang sama persis. Maka yang Anda perlu branding adalah bukan produknya, tetapi adalah diri Anda sendiri. Bahwa kalau misalnya saya menjual barang yang sama dengan Codeni, maka saya akan bersaing dengan Codeni, saya akan membangun brand saya, agar supaya orang lebih percaya beli ke saya, daripada beli ke Codeni. Nah, ini yang harus dilakukan. It's a personal brand. Jadi kalau Anda seorang reseller, Anda seorang affiliate, atau Anda seorang dropshipper, maka Anda harus menunjukkan apa sih yang saya bisa dapat lebih dari Anda ketika saya beli barang yang sama kepada Anda, dan bukan yang lain. Istilahnya gini, sebagai konsumen saya akan tanya, give me one single reason why I have to buy from you and not from him. Nah, the single reason itu adalah brand. USP? Unique selling proposition itu lebih kepada produk. Tapi kalau yang namanya branding itu adalah value added. Jadi apa sih yang ditambahkan, sebuah value ditambahkan agar supaya saya beda dengan Codeni. Nah, itu adalah brand. Oke, mantap. Nah, ini mulai ada pertanyaan masuk nih dari Joy Chandra, Pak Bi. Untuk usaha F&B, khususnya catering, untuk pernikahan dan event-event lain, bagaimana cara brandingnya, Pak? Selama ini kami sudah ada logo, slogan, dan lain-lain. Baik. Logo, slogan, dan lain-lain itu adalah brand identity. Ya, di dalam workshop yang kita akan lakukan minggu depan itu, brand identity adalah tahap kedua dari 4 tahap. Jadi Anda sudah melakukan tahap kedua, tapi Anda belum melakukan tahap pertama. Tahap pertama itu apa? Tahap pertama itu adalah brand strategi. Persis seperti yang dilakukan oleh Howard Schultz terhadap dia punya Starbucks. Dia bikin konsep the third place between home and office itu sebelum dia punya logo, sebelum dia punya produk, sebelum dia punya slogan. Bahwa positioning itu kemudian dijadikan slogan, maka muncullah slogan itu. Nah, yang Anda tanyakan ini jawabannya adalah bagaimana mengaktifasi brand atau mengaktifasi logo yang sudah Anda miliki dengan added value, sehingga di otak konsumen itu hanya ingat brand Anda. Ingat bahwa ada pamnya mengatakan the product made in the factory, but the brand made in the mind. Nah, ini yang Anda belum lakukan, mungkin ya. Nanti kita bahas lagi lah di workshop yang akan datang. Dan tentunya Anda penasaran dengan yang keempat kan? Tadi sudah pertama strategi, kedua adalah identity, yang ketiga adalah activation, yang keempat adalah disruption. Nah, disruption ini yang asik untuk bicarakannya. Itu Pak Denny. Oke, lanjut. Dari Nasyasi, jika branding yang dimaksud adalah membangun perspektif, maka bukankah butuh waktu yang lama dalam menciptakan sebuah persepsi? Berapa lama sih bangun branding ini paling cepat menurut Pak Bi? Nah, karena saya banyak bergaul sama teman-teman UKM, ya, belakangan ini, saya kemudian meramu atau mencari suatu solusi bagaimana menciptakan branding secepat mungkin. Dulu saya melayani banyak korporasi, dan korporasi itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kemudian membangun sebuah brand, dan cukup mahal untuk membangun sebuah brand. Ketika saya kemudian bertemu dengan teman-teman UKM, mereka nggak punya dua hal itu. Pertama, dia nggak punya waktu, kedua, dia nggak punya modal untuk membuat brand. Jadi akhirnya saya ciptakan sebuah strategi yang simple, yaitu branding dimulai dari pengalaman pertama. Jadi kalau pengalaman pertama Anda itu berkesan, misalnya Anda punya restoran, kemudian konsumen datang ke restoran Anda, kemudian pengalaman pertama itu begitu berkesan, maka disitulah dimulai proses branding Anda. Nah, saya tidak bilang rasa ya, saya bilang pengalaman. Pengalaman itu bisa terdiri dari
makanan, bisa terdiri dari servis, bisa terdiri dari harga, bisa terdiri dari macam-macam. Macam-macam. Jadi kalau kita pergi ke restoran Jepang misalnya, itu sebelum kita masuk ke restoran Jepang, itu mereka sudah membentuk persepsi di dalam otak kita bahwa restoran itu restoran Jepang. Apa yang mereka lakukan? Di pintu masuk, itu dia kasih bendera-bendera. Hitam biasanya warnanya ya kode ini ya. Ada tulisan yang tulisan coret-coret gitu, katakana, hirakana gitu, yang kita nggak ngerti maksudnya apa, tapi sudah memberikan kesan ini Jepang. Jadi sebelum masuk ke restoran pun, si Jepang ini sudah melakukan branding. Begitu masuk, Anda ketemu dengan cewek, ya, pakai baju kimono, dia mengatakan, iya saya masih, gitu. Selamat datang. Terus Anda mengatakan, arigatou gozaimasu, gitu. Padahal itu mungkin cewek dari Depok atau cewek dari Tangerang, kita nggak tahu ya. Pokoknya, gue pakai kimono, ngomong Jepang, gue jawab bahasa Jepang. Terus kemudian begitu Anda masuk, dipukul gong, gitu kan. Begitu masuk, ada suatu aroma tertentu yang diciptakan oleh restoran Jepang, sehingga Anda merasa masuk ke dalam ekosistem Jepang. Nah, itu hebatnya. Jadi membangun brand tidak hanya sekedar membuat slogan, membuat klaim, yang kemudian beriklan, enggak begitu. Ya. Apa yang Anda lakukan ini sebenarnya murah semua. Dari mulai cewek Jepang tadi, tulisan tadi, di restoran Anda, dekorasi dan segala macam itu sebenarnya boleh dikatakan cost-nya nol. Anda sukses ketika kemudian konsumen Anda itu melakukan gigitan pertama. Kalau gigitan pertama itu begitu berkesan, ya, untuk mendapatkan kesan yang kuat atas gigitan pertama itu, restoran Jepang sampai dari mulai sebelum masuk, ketemu cewek Jepang, mukul gong, masuk dengan aroma yang sama, dikasih piring kecil dengan kacang 2 biji, terus disuruh makan pakai sumpit ya, kode ini. Itu semua membangun suasana bahwa ketika gigitan pertama Anda lakukan, itu terjadi branding. Nah, belajar dari sini, saya kasih tahu sama teman-teman, kalau Anda jual lumpia, Anda harus make sure ketika konsumen Anda itu menggigit lumpia Anda, disitulah mulai terjadi proses branding. Apa yang terjadi di situ? Ada sesuatu yang enak sudah pasti ya, kalau makanan harus enak. Kalau makanan nggak enak, jangan dijual ya kode ini. Satu enak. Yang kedua unik ya. Unikannya itu, wah, mengingatkan kepada sebuah nama yang kemudian menjadi brand. Nah, ini sesuatu yang saya ajarkan. Jadi jawaban saya mantap dan solid. Branding tidak perlu waktu yang lama. Oke? Kita akan bongkar habis di workshop yang akan datang. Saya janjikan itu pada Anda, terutama kalau Denny yang bawa saudara-saudaranya datang. Saya akan buka semuanya. Tapi kalau tadi branding itu nggak perlu waktu lama, kalau dalam sisi biaya gitu deh, banyak UKM di sini soalnya, jadi banyak sekali yang bertanya nih, apakah harus besar? Karena contohnya selalu kan Starbucks, kemudian kemana ada Harley gitu kan, it's all big brand gitu. Nah kalau UKM itu berapa sih sebenarnya biayanya yang harus disiapkan? Oke, dari segi strategi tidak ada bedanya antara membangun big brand dan membangun small brand. Effortnya sama, tidak ada bedanya. Sama lah, kalau misalnya kode ini dapat order 1 biji, sama dapat order 100 kaleng untuk misalnya fat bener. Itu kan sama, repotnya sama gitu. Repotnya sama, prosesnya sama. Mesti nulis PO, mesti nulis kwitansi, mesti transfer segala macam, semua sama. Cuman jumlahnya yang beda. Nah, bedanya cuma di quantity saja. Tapi dari segi quality itu harus sama, tidak boleh dibedakan. Gitu kok ini. Oke, mantap. Kemudian apakah ada dari Eri, apakah ada cara mengukur keberhasilan branding selain dari omset? Branding tidak diukur dari omset. Karena omset itu adalah ukuran dari sales. Ya.
Sering saya share kok, saya posting bedanya marketing, selling, and branding ya. Marketing itu adalah untuk create demand. Ya. Kode ini selalu mengingatkan saya, marketing is to create demand ya. Di mana tujuannya adalah membuat cold prospect menjadi warm prospect. Itu marketing. Dia punya tools banyak, itu ada 4. Produk, price, produknya di otak-atik boleh, price-nya di otak-atik boleh, distribusinya di otak-atik boleh, promosinya di otak-atik boleh. Hanya untuk menciptakan agar agar supaya orang itu berminat kepada Anda punya produk. Yang kedua, sales. Sales itu tugasnya adalah menggarap warm prospect ini menjadi pembeli, ya, menjadi buyer. Jadi yang sudah warm tadi, yang sudah diangetin sama marketing dengan iklan dan segala macam, harus ditangkap oleh sales. Nah, menangkap sales atau mengejar omset ini cuma 3 kok rumusnya. Saya selalu katakan cuma 3. Pertama, diskon. Kedua, gratis. Ketiga, bonus. Udah. Pokoknya kalau Anda melihat suatu landing page atau suatu offer di sosial media menggunakan kata gratis, kata bonus, dan kata diskon, itu adalah usaha daripada sales untuk mendapatkan closing. Ya, itu omset. Nah, branding itu apa? Branding itu adalah untuk menciptakan pelanggan. How to keep the hot customer itu always hot. Dia selalu merasa jatuh cinta kepada produk yang merek yang dia pakai atau produk yang dia pakai. Saking jatuh cintanya sampai ditato di sini, tangannya ditato, di dada ditato. Kalau orang-orang Harley itu biasanya sampai ditato gitu ya. Jadi ini adalah bukan untuk mengukur omset, bukan untuk mengukur branding. Omset itu untuk mengukur sales. Gitu kan ini. Oke, mantap. Kemudian ini kalau membangun branding dalam dunia digital tuh gimana nih, Pak Bi? Kira-kira lebih enak, lebih cepat, lebih susah, gimana? Karena kan digital ya begini aja, nggak ada yang namanya datang disambut cewek Jepang, kemudian makan pakai sumpit gitu. Nah, kalau digital itu kira-kira gimana? Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang mirip-mirip soalnya dari audiens. Ya, ini bagian dari brand activation yang nanti akan saya bagi di hari kedua, pagi hari, yaitu bagaimana mengaktifasi merek Anda itu, logo Anda itu di dalam benak konsumen sehingga tercipta branding. Nah, di dalam dunia digital itu, gini, pertama-tama saya harus membuat statement ini. Saya bukan digital native, oke? Karena digital native itu adalah usia 12 tahun sampai 35 tahun. Saya udah lewat. Ya. Saya adalah digital imigran. Saya datang dari masa lalu yang penuh dari dunia analog, masuk ke dunia digital. Mengapa saya memaksa masuk? Karena mau tidak mau saya harus masuk. Karena apa? Ekosistemnya sudah berubah. Ekosistem dari media, ekosistem dari marketing, ekosistem daripada communication itu sudah berubah sama sekali. Jadi kalau saya tidak ikut berubah, saya akan ditinggal oleh zaman. Akan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, saya berusaha sekali untuk masuk ke dalam ekosistem ini. Nah, saya mempunyai luxury, ya, punya kemewahan untuk mengalami 2 zaman yang berbeda. Simpelnya begini, anggap aja ada zaman sebelum televisi, kemudian zaman setelah televisi, seperti ada zaman sebelum listrik dan zaman setelah listrik, ini kan berbeda sekali. Nah, zaman sebelum internet dan zaman setelah internet. Yang paling belakang saya tengarai sebagai penanda zaman adalah Google. Saya selalu mengatakan life before Google dan life after Google itu beda. Contohnya, kalau saya diundang ke rumah Kode ini di Malang, saya tidak perlu lagi minta alamat lengkap, Kode ini tolong dibuatin peta, saya mau ke rumah. Kalau zaman dulu kan
maka Anda kirim ke saya secari kertas dengan garis-garis, panah, alamat lengkap, supaya saya bisa nyampe ke rumah Anda. Kalau sekarang, live after Google, saya pergi ke rumah Kodeni, nggak perlu saya minta alamat. Saya minta alamatnya saja, jalan ini, saya ketik di Google Map, saya tahu exactly, bahkan dituntun oleh Google untuk sampai ke rumah Kodeni. Nah, ini adalah suatu magic yang berbeda. Demikian juga dengan komunikasi yang ditanyakan oleh Kodeni tadi. Bagaimana membuat proses branding di dalam digital. Nah, tentunya saya harus cerita sebelum dan sesudah. Oke. Dalam komunikasi, untuk membuat seseorang itu membeli atau purchase, itu dibutuhkan 6 langkah. Langkah pertama, dia harus knowledge, harus aware. Langkah kedua, knowledge. Langkah ketiga adalah liking. Langkah keempat itu preference. Langkah kelima adalah conviction. Dan langkah keenam adalah purchase. Itu adalah sebuah proses yang pada zaman saya dulu, pada zaman sebelum Google, itu dilakukan secara bertahap. Ya. Jadi, campaign pertama awareness dulu, campaign kedua knowledge dulu, kadang-kadang kita gabung ya, jadi knowledge sama awareness, kemudian kita bikin campaign untuk liking, membangun rasa suka, kemudian kita bikin campaign untuk membangun rasa milih. Jadi itu proses yang cukup panjang, makanya korporasi-korporasi menempuh jalan itu. Nah, dengan adanya Google, Anda pasti pernah mendengar istilah ZMOT, Zero Moment of Truth. Jadi, semua itu dilakukan di dalam posisi zero. Tidak ada waktu setahun, tidak ada waktu 2 tahun, tidak ada waktu 2 bulan, adanya cuma zero. Pada saat Anda buka Google, Anda ketik itu barang, muncul, maka disediakan di bawah tombol untuk buy. Nah, artinya apa? Dari mulai headline, di dalam sebuah landing page, dari mulai headline, sampai kemudian mencet tombol buy, itu yang disebut zero moment of truth. Saya ditegur sih sama anak Google, bukan itu Pak Bi, zero moment of truth itu, orang membanding-bandingkan dulu, baru kemudian ambil putusan, nah, itu zero moment of truth. Jadi dia pindah dari satu website ke website yang lain. Kemudian baru kemudian dia membeli. Nah, waktu membeli itulah yang dikatakan Babi itu namanya micro moment of truth. Saya bilang terserahlah. Kalau situ kan orang Google dibayar sama Google harus pakai istilah Google. Kalau saya kan orang bebas ya, jadi seperti itu. Jadi di dalam membuat branding, bagaimana Anda bisa jatuh cinta pada pandangan pertama. Gitu. Itu adalah proses branding di zaman digital. Menciptakan perasaan jatuh cinta pada pandangan pertama. Bagi yang beragama Islam tahu banget itu, yang namanya ta'aruf. Ta'aruf itu ketika seorang cowok menaksir seorang cewek, tidak pernah ketemu sebelumnya, dia datang ke rumahnya, pada saat itu juga dia melihat wajahnya, pada saat itu juga dia harus jatuh cinta, pada saat itu juga dia langsung melamar. Langsung baik. Nah, itulah pelajaran daripada branding after Google. Nice. Ini saya ngabisin ini biar agak cepat sedikit. Ini ada pertanyaan dari Anton. Apakah semua produk bisa di-branding supaya menjadi produk yang dicintai customer, atau produk hanya dengan ciri-ciri tertentu aja yang bisa di-branding? Saya bahkan lebih ekstrim kode ini. Saya sering memposting bahwa semua yang punya nama bisa menjadi brand. Atau bukan hanya bisa. Semua yang punya nama atau semua nama berhak menjadi brand. Tinggal yang punya nama itu mampu atau mau membuat namanya menjadi brand. Itu aja. Jadi, kalau produk Anda itu punya nama, maka dia berhak menjadi brand. Tinggal Anda mampu nggak menciptakan itu. Nanti di workshop yang minggu depan itu, saya bongkar habis. Silakan, Anda mau tanya, mau apa namanya, mau diskusi, mau
berbantah-bantahan silakan. Saya Iya, akan buka waktunya semuanya. karena lebih longgar jelas karena 2 hari penuh ya. Kalau ini kan kita cuma sejam, udah ini. Iya, Ya. Terus ini lagi nih Pak Bi, nanti kita bahas juga ya, bakal bahas juga ya tentang ini ya personal branding gitu ya. iya, Karena iya. karena biasanya kebanyakan orang kan kalau misalkan pengen terkenal tuh ya jadi artis atau jadi penjahat gitu ya. Betul, Kalau misalkan pakai sosial media dan sebagainya itu nanti jelas lebih murah dan sangat bisa banget kan untuk personal branding ya. betul. Kemudian ini ada satu lagi ini mana tadi? Bagaimana jika brand yang kita miliki disalahgunakan oknum yang menggunakan brand kita, namun sesungguhnya produk yang mereka jual sendiri tidak sama atau tidak berasal dari brand tersebut. Dengan hasil mereka atau oknum tersebut menjual dengan harga yang jauh lebih murah dari imam. Ya, itu sudah masuk ke payung hukum ya. Ya, ke hukum ya Jadi itu ya. itu sudah masuk ke dalam haki, wilayah haki ya. Hak kekayaan intelektual yang kalau brand Anda atau merek Anda itu didaftarkan, maka Anda punya payung hukum perlindungan terhadap produk Anda kalau diplagiat atau ditiru. Itu aja jawaban saya sih. Oke. Apalagi nih guys, oh ya ini dari Sandy ini ada menarik nih. Apakah memungkinkan apabila brand sudah menjadi top of mind tapi tidak menghasilkan penjualan? Contohnya ini celana jeans Levi's. Semua orang tahu tapi belum tentu beli. Ya, um, itu mungkin sekali ya. Artinya Anda terkenal tapi ternyata mungkin Anda sudah tidak relevan. Akibatnya ya kemudian menjadi tidak dibeli oleh orang. Mungkin device itu beranggapan bahwa ini adalah cutting atau ini model yang menjadi ciri khas kita, menjadi trademark kita, sehingga kita tidak mau merubah itu. Kemudian ada komunitas yang menyukai cuttingnya Levi's itu, termasuk saya tidak pernah ganti merek dari Levi's. Saya tidak pernah pakai merek lain selain Levi's. Walaupun modelnya kuno dan segala macam, meter gitu ya. Karena buat saya, device is device. Gitu. Saya sampai kepada brand loyalty. Bahwa kemudian di Bandung ada buatan lokal yang harganya lebih murah, model lebih bagus, saya bilang, no, I will go back to Levi's. Gitu kan itu. Oke, mantap. Kayaknya itu aja guys untuk sesi kali ini Pak Bi. Ini juga waktunya udah mepet banget ya kayaknya. Kemudian untuk ini, sebentar, saya kasih sedikit lagi. Wait. Jadi untuk kelasnya, ini saya kasih linknya di sini. Remove. Saya kasih di sini, IT brand. Oke. Nah, Anda bisa lihat di situ di atas. Jadi link untuk kelasnya, detailnya seperti apa, kemudian apa aja materinya, itu semua ada di situ. bit.ly/dmid-brand ya, dmid-brand di situ. Ada yang nanya apakah akan diajarkan cara recovery sebuah brand yang sudah terlanjur buruk? Ada nggak, Pak Pi? Nanti bisa nanya-nanya kali ya kayak gitu ya. Ya, tadi di workshop itu kita bisa bahas. Saya beberapa kali menangani yang sama gitu ya. Kadang-kadang solusinya simpel aja sih. Itu dengan kita bikin premium atau kita bikin new gitu ya. Itu sudah recover brand. Kalau selama ini Pak Bi pegang berapa banyak brand nih? Wah, salah nanya kayaknya. Yang itu mungkin masih ada Pak Bi. Yang video kemarin itu masih ada nggak yang video itu yang keren banget tuh yang siapa nyanyi itu? Yang kemarin diputar di kelas saya itu? Yang tentang brand ini tuh. Masih ada nggak? Ada, saya belum siapin tapi. Bisa di ini nggak? Bisa disiapin? Keburu nggak?
Itu mantep banget sih itu. Kayaknya hampir semua yang disebutin di situ, ini semua orang kenal gitu loh. Jadi itu saya ya sih, nonton. kalau saya sebutin aja ya, saya sebutin aja. Oke, oke. Apa namanya, yang pernah saya bangun brandnya, nggak cuma saya buat iklannya aja. Karena iklan itu ada di brand activation, jadi kalau saya dapat kontrak brand activation, artinya saya mesti menyiapkan brand identity yang bagus dan juga brand strategi yang bagus. Jadi mulai dari tahun 78 Sakura Film, Sakura Film sekarang produknya sudah mati, tapi orang masih ingat kepada brandnya, dan slogannya juga masih ingat. Sakura Film Merancak Badan. Nah, itu orang masih ingat. Terus kemudian saya pernah menangani Polytron. Saya buatkan juga dia punya fighting brand namanya Digitech. Kemudian saya pernah menangani Furniture Regna. Orang masih ingat pasti dengan slogannya. Itu tahun 81 saya buat. Mungkin Anda masih ada yang ingat ya. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Nah, itu adalah slogan untuk Regna tahun 81. Saya lahir nih kayaknya Pak Bi nih kalau umur tahun 81. Belum lahir ya kalau ini ya? Oh, saya sudah. Oke, ya. Terus kemudian Enggran, ya, vitamin multivitamin Enggran itu slogannya waktu itu Enggran sarapan kedua. Kemudian saya pernah menangani Kopiko, ya, bahkan dari produk Kopiko ganti yang hobi, itu ada sebuah positioning yang kemudian dijadikan slogan. Dan ketika Mayora juga kemudian go public, ya, itu saya buatkan juga dia punya branding, satu lagi dari Mayora. Kemudian saya menangani juga Torabika, Biskuit Roma, sudah tradisi. Keren. Itu kemudian Indomie Seleraku, kemudian apa lagi? Promah, Prokol, kemudian Extra Jos. Ini biangnya buat apa botolnya? Ya, ini biangnya buat apa botolnya? Del Piero No Molare sampai Cristiano Ronaldo waktu itu tahun 2006 nggak salah. Kemudian saya juga menangani Telkomsel. Kalau Anda pakai kartu AS, itu adalah fighting brand yang diminta oleh Eric Meyer waktu itu untuk melindungi simpati dari serangan AM3. Saya juga membuat branding juga untuk Matrix, membuat branding juga untuk apa namanya, obat nyamuk 3 roda. Iya, 3 roda. Cuma takut 3 roda, kayak gitu. Kemudian saya juga banyak yang lupa ya. Mandiri. Nah, kalau kau Denny buka dompet sekarang, itu ada gambar tangan saya di situ. Di mana? Ya, bentar. Mungkin Anda kenal dengan ini. Saya tidak menyangka apa yang saya ciptakan tahun 93. Buset. Itu ternyata ada di setiap dompet sekarang. Ya. Jadi ini saya buat bersama Pak Beri Rusmana dan Pak Tia Weriawan. Ya. Anda ada juga kan? Nah, ini kenapa gambar apa namanya? Gambar pelangi dan kemudian ada daratan yang ada kabut, ada sinar sampai hujan gitu ya. Ini semua ada maksudnya. Dan kenapa namanya paspor? Gitu. Ini yang beri nama juga saya. Ya, paspor itu adalah satu alat untuk masuk ke sebuah negara. Ya, kalau Anda masuk ke sebuah negara, Anda harus bawa paspor. Pas itu lewat, port itu adalah pelabuhan. Nah, nanti akan saya bagikan juga cerita tentang ini. Kemudian apa lagi ya, Mandiri, Fiesta saya juga buat. Terus Pak SBY. Nah, itu personal branding Pak SBY JK pada waktu maju jadi presiden, ya. Itu juga dibuatin personal brandingnya. Fosibowo juga pada waktu maju
maju maju menjadi gubernur, kemudian ada beberapa lah wali kota dan segala macam. Nah, kalau Anda berniat untuk maju pada posisi zero sum, ya, di mana Anda harus mengalahkan, harus menang, harus ada yang menang dan kalah, maka Anda membutuhkan strategi brand disruption. Nah, itu hanya dibutuhkan ketika Anda mau maju untuk jadi presiden misalnya. Karena presiden itu nggak bisa, ya udah gini deh, enggak 2 tahun, saya 3 tahun. Nggak bisa begitu, ya harus 5 tahun itu gua semua. Gitu. Nah, itu membutuhkan brand disruption. Nanti kita akan ngobrol banyak di Tapi satu lagi nih. Kalau orang mengabaikan branding, gimana tuh? Mengabaikan branding? Saya nggak mau tahu namanya branding lah. Saya cuek lah. Saya bisnis ya bisnis. Udah jalan begini kok ngapain branding. Nah, kayak begitu kira-kira gimana tuh, Pak? Ya, kalau Anda bersedia saya panggil nama Anda dengan nama apapun, ya nggak apa-apa, nggak perlu branding. Ya kan? Misalnya nama Kodeni, tapi saya panggil apa ya? Dul, gitu kan? Karena suka orang suka begitu. Tul, sini Tul. Nama gue bukan Tul, gue Denny. Ya, terserah gue dong, gue nggak mulut gue. Nah, bisa aja begitu kan ya. Jadi, kalau Anda mengabaikan branding, artinya Anda mengabaikan nama Anda sendiri. Menurut saya itu. Ilustrasi mengabaikan branding? Mengabaikan nama Anda sendiri. Contohnya begini deh, mengabaikan tidak menghargai nama Anda sendiri. Contohnya gini, paling simpel ya kode ini. Katakanlah di dompet kode ini sekarang ada uang 10 juta. Buset, tebel banget. Itu adalah tangible asset Anda. Itu kekayaan fisik Anda. Uang 10 juta. Terus saya bilang gini, kode ini, nama Anda udah terkenal nih. Ya. Gimana kalau uang Anda saya tambah dengan 100 juta, tapi nama Anda saya ambil. Mulai saya bayar itu, 100 juta Anda terima, maka Anda tidak boleh lagi pakai nama Anda, karena mau saya pakai. Saya capek dengan nama Subiakto, saya mau ganti nama Denny Santoso. Kira-kira mau nggak? Nggak mau. Padahal itu secara material Anda bertambah. Ya, jadi pengusaha itu kan mengusahakan dua ya. Yang pertama itu tangible asetnya nambah, yang kedua intangible-nya nambah. Nah, tangible aset ini sifatnya fisik. Profit, omset, itu wah yang diomongin itu memang menarik. Kenapa? Kelihatan barangnya. Intangible ini nggak menarik karena nggak kelihatan. Tapi ketika saya bilang bahwa, udahlah kok Denny, namanya jual aja ke saya ada 100 juta deh. Nanti saya mau bikin bisnis online. Gimana kalau 500 juta? Dikasih nggak? Nggak. 1M. Ditawar terus. Nggak mau deh. Padahal itu kan sesuatu nggak kelihatan kok Denny. Ya kan? Sesuatu nggak kelihatan. Tapi ternyata ketika ditawar nggak mau. Nah, itulah brand. Itulah brand. Kalau yang kemarin ada satu lagi yang kemarin apa? Pak Budi Isman ya? Ya, betul. Itu berhasil menaikkan nilai tangible-nya juga gede banget, intangible-nya gede banget ya? Ya, jadi ini masih ada waktu ya, saya cerita sedikit. Pak Budi Isman. Silakan. Pak Budi Isman itu 12 tahun menjadi direksi Coca-Cola. Dari mulai HRD, kemudian pindah ke macam-macam. Akhirnya pernah jadi GM dan segala macam. Nah, setelah 12 tahun itu, dia disuruh keluar sama temennya. Karena temennya ini investor dari negeri Belanda kalau nggak salah. Yang tertarik untuk membeli Sari Usada. Waktu itu Sari Usada on sale, dijual. Akhirnya Pak Budi membeli Sari Usada itu atas nama investor dengan harga 4T. 4 triliun. 4 triliun. Yang 1T itu untuk membayar physical asset. Physical asset seperti apa? Ada pabrik di situ, ada kantor, ada mobil, ada meja, ada komputer, ada karyawan, ada bahan baku, ada mesin-mesin, dan segala macam. Itu dinilai hanya 1T. Nah, yang 3T itu untuk bayar apa? Untuk membayar 5 brand. Ada SGN, SNM, Laktosa, ada macam-macam saya nggak ingat. Jadi, harga brand pada waktu itu, 5 brand itu harganya 3T.
Ya tentunya brand itu kalau divaluasi, dia sudah mempunyai konsumen yang loyal, dia sudah punya awareness yang tinggi, dia punya brand positioning yang kuat dan segala macam. Nah, setelah dibeli oleh investor, Pak Budi diminta untuk mengelola. Lalu dia kelola selama 2 tahun. Apa yang dilakukan? Dia ganti direksi, dia ganti formula, dia patenkan formula barunya, formula yang tidak perlu dikembalikan kepada SKM yang aslinya itu bagaimana. Dan ternyata karena dia mengelola itu semuanya, cost of goods sold-nya itu dia bisa tekan, profitnya makin tinggi, akhirnya apa? Ya nilai daripada brand-nya itu naik. Sehingga 2 tahun kemudian, hanya butuh waktu 2 tahun, Pak Budi menjual kembali Sari Husada kepada Danone dengan nilai 22 triliun. Buset. Berapa lama itu? 2 tahun. Buset, 2 tahun. Itu dia benahi semua itu kalau ini. Jadi dia benahi HRD, dibenahi, kemudian marketing dibenahi, produknya dibenahi, kemudian apa namanya, semua intangible asetnya dibenahi, seperti hak ciptanya, patennya, kemudian bisnis konsepnya, macam-macam semua dibenahi, sampai akhirnya nilai seperti itu. Dari 22T itu, berapa yang untuk bayar physical asetnya? 2T kode ini. Ada kenaikan 1T physical asset dari 1T menjadi 2T dalam 2 tahun. Nah, intangible asset yang membayar 5 brand itu masih tetap 5 brand yang sama. Itu dari 3T menjadi 20T. Ya, jadi kalau Anda membuat ilustrasi ke diri Anda sendiri, ya, maka mungkin Anda tidak memiliki uang banyak, tidak memiliki rumah yang mewah, tapi ketika Anda ditawar nama Anda untuk diambil sama orang, Anda tidak mau jual berapapun. Padahal mungkin kita nggak punya duit. Nah, itulah artinya seperti itu. Artinya bahwa brand atau nama itu menjadi sesuatu yang lebih berharga daripada materialistik. Nah, ini ya jangan diabaikan lah kalau bisa brand itu. Itu gila banget, itu 1 bulan hampir 1T itu. Ya, betul. 2T dalam 2 tahun ya, gila banget sih. Ya. Oke, kayaknya cukup sampai sini aja nih. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah bergabung. Anda kalau masih ada pertanyaan, Anda bisa mengirimkan email ke info@digitalmarketer.id. Saya tulis sekali lagi ke saya mana ini mau saya hilang. Oke, ke info@digitalmarketer.id. Nah, untuk kelas Pak B itu nanti tanggal 30-31 Juli. Ya, 30-31 Juli. Nah, harganya itu adalah 7,8 juta. Untuk 2 hari full, Anda bisa nanya apapun ke Pak B waktu itu, 2 hari full. Kemudian early bird itu sudah lewat. Cuman bagi Anda yang masih mau ikut dan malam ini, itu saya kasih early bird lagi, jadi diskon 1 juta rupiah. Ya, bayangin aja nih, kalau yang namanya presiden, gubernur semua aja pakai Pak B gitu loh ya, itu bayarnya udah berapa gitu. Nah, Anda bisa nanya bebas, itu hanya sebesar 6,8, hanya kalau Anda selesai malam ini. Gitu ya. Jadi, ya memang kita limited banget, karena kalau kelasnya penuh banget, 100 orang, Pak B juga nggak bisa jawab. Gitu. Jadi memang kelasnya kita kasih memang kelasnya kecil, ya supaya Pak B bisa memberikan banyak sekali manfaat waktu hari H itu. Nah, goalnya kayak begitu. Jadi, kalau memang Anda serius banget untuk ngembangin bisnis Anda, nah itu, masa Anda mau mengabaikan atau ini mengganti nama Anda gitu kan, intinya tadi. Jadi, ini kesempatan yang luar biasa banget sih ini. Anda boleh nanya apapun sih, ini personal brand seperti Steve Jobs, Apple, Mark Zuckerberg, nanya aja gitu ya, karena Pak B branding hampir semua lini bisnis deh. Sampai personal branding SBY aja, presiden kita, itu Pak B yang handle kemarin. Gitu ya. Jadi jelas keren banget. Saya aja nggak sabar nih minggu depan mau berangkat ke Jakarta. Ini aja, mana tadi? Ini aja, tiket saya barusan saya beli nih Pak B. Tiket saya. Hari ini baru saya. Iya, baru beli tiket tadi. Finally gitu ya buat ini. Itu aja, jadi Anda untuk sekali lagi untuk pertanyaan Anda bisa ke info@digitalmarketer.id, email ke situ aja, tim saya akan jawabin. Kemudian untuk kelas sekali lagi di bit.ly/dmid-brand. Lokasi di Jakarta. Kita kayaknya di Hotel Intercontinental deh. Saya kalau ngadain acara kebanyakan di situ. Di hotel bintang 5 ya di Jakarta di pusat kota. Jadi keren banget.
yang keren selain itu adalah yang ikut pasti keren-keren, dan networkingnya biasanya luar biasa banget. Kayak gitu sih. So, kurang lebih itu aja. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda yang sudah datang pada malam hari ini. Kemudian terima kasih juga buat Pak Bi yang sudah meluangkan waktunya. Ini sharing ya, malam-malam gini ya. Terima kasih sekali. Oke, sampai jumpa ya teman-teman semuanya di webinar-webinar berikutnya. Bye-bye.